Saudara terkasih, masa Prapaskah adalah panggilan untuk bertobat. Jelas kita tahu. Tapi mungkin pertanyaannya adalah bertobat dalam arti apa? Tentunya kita harus tahu juga apa arti dosa. Nah, di dalam Injil tadi ada sebuah perumpamaan tentang pohon yang tidak berbuah. Ada dua hal yang sebenarnya mau dikatakan di dalam pohon yang tidak berbuah. Yang pertama adalah bahwa panggilan kita sebagai manusia di atas bumi ini adalah berbuah. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, kita tidak diciptakan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama kita, untuk dunia kita. Itulah berbuah, dengan memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Berbuah bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat. Itu dalam perumpamaan yang lain. Tetapi intinya adalah sekecil apapun usahakanlah untuk berbuah. Tentu saja kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah, kalau tidak berbuah, apa artinya? Tidak berbuah berarti adalah kalau kita hidup hanya memperhatikan diri sendiri, hanya mencari keuntungan diri sendiri, hanya mencari popularitas diri sendiri. Pokoknya diri sendiri menjadi pusat. Itu tidak berbuah dan berarti tidak mengikuti jalan Tuhan. Dan kita tahu tidak mengikuti jalan Tuhan adalah dosa. Jadi pada dasarnya dosa bukan sekedar melanggar aturan, bukan sekedar tidak menuruti perintah-perintah yang suka kita dengar, tetapi tidak berbuah. Atau juga tidak tumbuh dan tidak berbuah. Karena memang kita diharapkan, sekali lagi, seperti Tuhan yang murhati, Allah Bapa kita yang sungguh mengasihi kita, maka kita pun dipanggil untuk menjadi murhati, seperti Bapa adalah murhati. Jadi dengan kata lain, kita diajak bertobat, bukan sekedar dalam arti tertentu melakukan hal-hal yang di dalam tradisi masa Prapaskah kita lakukan. Itu baik, tetapi nggak cukup. Pertobatan adalah membuat perspektif hidup kita bukan hanya diri sendiri, tapi melaksanakan kehendak Tuhan dan dengan itu berbuah. Nah, yang kedua yang ingin saya sharingkan adalah perumpamaan selanjutnya. Ketika tadi dikatakan bahwa pemilik kebun mengatakan tebanglah, tetapi penjaga kebun mengatakan beri waktu aku 1 tahun lagi saja. Aku akan mencangkul dan memupuknya. Siapa tahu tahun depan berbuah. Saya suka sekali ayat ini. Karena ada kata dia mau mencangkul selama 1 tahun. Jadi kita masih diberi kesempatan 1 tahun. Dalam perumpamaan itu tentunya untuk bertobat, untuk mengusahakan supaya kita bisa berbuah. Dengan apa? Membiarkan diri dicangkul Tuhan. Pemilik kebun dalam bayangan saya adalah Allah Bapa. Tukang kebunnya adalah Yesus. Ini bayangan saya tentunya, yang mau mencangkul kita. Karena kita itu, hati kita itu ditutup oleh ego, ditutup oleh kepentingan-kepentingan diri menjadi tanah yang berbatu. Maka kalau pohon, benih iman, benih kasih ditaburkan di tanah yang berbatu, tentu mati. Maka tanah yang berbatu tadi harus dicangkul supaya apa? Gembur, lalu dipupuk. Dipupuk begitu saja tanpa digemburkan lebih dahulu, tidak akan tumbuh dan berbuah. Demikian juga hidup kita. Apakah kita pernah mengalami Tuhan mencangkul kita? Pasti sebenarnya. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Dicangkul itu kan sesuatu yang tidak enak. Dicangkul itu sesuatu yang menyakitkan, yang sebenarnya seperti tanah menjadi gembur. Demikian juga sebenarnya Tuhan.
Tuhan itu menghadirkan orang-orang yang tidak sempurna dalam hidup kita. Saya suka mengatakan begini, seorang istri mendapatkan suami yang tidak sempurna. Seorang suami pun mendapatkan istri yang tidak sempurna. Anak-anak pun tidak sempurna, orang tua juga tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk apa dihadirkan dalam hidup kita? Ketidaksempurnaan itu bisa mencangkul kita, supaya kita menjadi lebih gembur, lebih terbuka, dan mendengarkan Tuhan. Kalau mendengarkan Tuhan, kita bisa makin bertumbuh dan berbuah. Jadi dengan kata lain, masa Prapaskah yang sering kita pahami sebagai masa retret agung. Retret berarti membaca cinta Tuhan, membaca kehendak Tuhan dengan lebih baik. Maka kehendak Tuhan itu terjadi pada kita, bukan hanya pada hal-hal yang menyenangkan, yang mengembirakan, tapi juga bukan tidak mungkin pada hal-hal yang mengecewakan, pada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Tetapi kalau kita renungkan dalam-dalam, itulah yang mendewasakan, itulah yang membuat kita makin mampu, sungguh-sungguh menjadi makin dewasa, makin bijaksana. Masa Prapaskah bukan hanya retret agung, tapi juga bagaimana kita mengikuti jalan salib Tuhan. Tuhan ditempa, Yesus maksud saya, ditempa dengan jalan penderitaan. Dan itulah bagaimana Dia memberikan contoh. Mari kita biarkan Tuhan juga mencangkul kita, supaya tahun depan kita berbuah. Dan buah itulah yang akan membuat kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi dunia. Maka mari kita persembahkan upaya itu di dalam persembahan kita, supaya kita semakin mampu juga mengikuti jalan dan panggilan Tuhan. Amin. Dan saudara terkasih, mari kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Allah adalah Bapa yang mengasihi, membimbing, dan memanggil kita untuk tumbuh dan berbuah.